Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rotujana, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Serang, SMP Negeri 1 Kota Serang. Pada kesempatan kali ini saya ditemani dengan Ibu Putri. Beliau adalah guru pengajar IPA di kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan dialog praobservasi. Baik, Assalamualaikum Ibu Putri. Waalaikumsalam Zira. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Iya. Gimana nih ngajarnya tadi? Ya, ngajarnya tadi seperti biasa ya, anak-anaknya banyak, jadinya rame kelasnya. Rame pastinya ya. Responsif, alhamdulillah masih terkendali. Alhamdulillah ya. Berarti tidak ada masalah ya Bu ya? Sejauh ini aman. Iya. Baik Bu Putri, nanti kan kita akan melaksanakan observasi. Sebelumnya kita akan membahas dulu tentang praobservasinya untuk mengetahui kesiapan Ibu Putri ya untuk nanti besok pelaksanaan observasi. Baik Bu Putri, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, yaitu yang pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu Putri. Iya, untuk besok materi yang diajarkan adalah terkait dengan sel. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang rencananya akan saya lakukan itu untuk mengetahui bagian-bagian dari sel. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Dan terakhir, mengetahui bagian-bagian dari mikroskop. Oh iya, baik. Nah, untuk yang kedua nih, nanti pada saat observasi atau pada saat nanti Bu Putri mau melaksanakan pengajaran, bagian mana nih yang ingin Ibu Putri coba kembangkan dalam pembelajaran nanti? Oke, untuk area yang ingin dikembangkan itu saya ingin melakukan penerapan dari pembelajaran diferensiasi, khususnya pada diferensiasi prosesnya. Baik, berarti yang ingin ditekankan nanti itu tentang diferensiasi proses. Betul. Ya Bu Putri. Baik, mengenai rancangan pembelajaran yang ingin digunakan, yaitu seperti model pembelajaran atau metode pembelajarannya itu bagaimana Bu Putri? Ya, untuk model pembelajaran yang akan digunakan itu rencananya adalah problem based learning atau biasa nama topnya adalah PBL. PBL tentu juga dengan menggunakan diferensiasi proses. Baik, berarti tadi PBL ya akan digunakan ya. Dan bagaimana dengan media pembelajaran yang nanti akan dipergunakan? Oke, untuk media pembelajarannya yang akan digunakan karena materi terkait sel, jadi akan menggunakan gambar sel, gambar dari sel hewan dan sel. Jadi seperti real ya, seperti sungguhan. Betul. Ya Ibu. Baik Bu Putri, saya akan mencatat nanti mengenai kapan nih Bu Putri nih ya akan melakukan observasi di kelas. Oke, untuk observasinya rencananya Miss Ira besok mungkin ya di kelas 8B di jam 3 jam itu ada di jam keempat, 5, dan 6. Oh, 3 jam ya. 3 jam pembelajaran. Karena IPA memang 3 jam. 3 jam, betul. Baik, nanti pada saat observasi saya akan melakukan beberapa catatan-catatan mengenai tadi Bu Putri menyebutkan ingin mengembangkan area proses diferensiasi proses. Betul. Ya Bu ya. Jadi mungkin nanti saya ingin melihat bagaimana perkembangannya. Terus nanti juga setelah observasi nanti akan ada dialog ya, pasca observasi nanti, tapi mungkin nanti didampingi dengan pengajar praktik ya Bu ya. Jadi nanti setelah nanti kita melaksanakan observasi nanti akan ada pasca observasi. Baik Bu Putri, apa sih yang Ibu Putri dapatkan dari dialog praobservasi kita pada hari ini? Ya, yang saya dapatkan itu mengetahui lagi apa itu diferensiasi proses dan bagaimana sih penerapannya di pembelajaran, dan tentunya tujuan pembelajaran yang akan saya capai di pembelajaran besok ini. Baik Ibu Putri, sepertinya kita sudah mencapai akhir dialog praobservasi kita. Mudah-mudahan besok kita bisa melaksanakannya lancar semuanya. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya Bu Putri ya. Baik, sekian saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di tempat duduk siap. Siap. Sebelum belajar, kita berdoa. Doa sebagai pertanyaan masing-masing dalam hati mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hari ini hadir? Anak kenapa? Ada suratnya? Sakit. Siapa lagi selain anak? Akmal. Siapa lagi? Dah, berarti 2 orang doang yang hadir ya. Oke. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Nggak baik kenapa nggak baiknya? Sedih kenapa? Oke, gini, Miss pengen kalian untuk mengekspresikan perasaan kalian hari ini di mata pelajaran IPA. Yang sedih, silakan berekspresi sedih kayak gimana? Mukanya doang, tangannya juga dong sedih. Kalau yang bahagia gimana bahagia? Boleh. Yang lagi happy, yang lagi ketawa boleh sambil ketawa. Yang lagi ngantuk boleh sambil muak. Ya oke. Terus lagi. Gimana perasaan hari ini? Jalan lagi gimana perasaannya? Apa mengangkat sekarang? Ali perasaannya gimana? Dipakai ekspresi. Hah? Oh enggak, lo punya perasaan atau gimana? Miss mau lihat. Yang laki-lakinya gimana perasaannya hari ini? Kok diam? Apa nih? Biasa saja. Kalau yang perempuannya gimana ekspresinya hari ini? Kenapa sih? Ada yang sedih, ada yang bahagia, tertawa, ada yang sakit atau ngantuk ngantuk. Sedih. Oh, ada yang sedih. Oke. Pokoknya apapun perasaan kalian hari ini, kita harus siap untuk belajar tentang IPA tentang apa? Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang sel. Kalian lihat meja kalian, ini keras apa lunak? Keras. Oke, kenapa
sekalian bawa medianya. Nah, satu kelompok 2 orang ya. 2 orang. Yang lainnya yang perhatikan, yang lainnya duduknya muka. Yang lainnya yang membelakangi papan tulis duduknya muka. Tidak ada yang membelakangi papan tulis. Jadi kamu muter di bawah. Ayo, jatuh Keza.
Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Brisla. Kami ingin mempresentasikan hasil RPPD kami. Jadi yang ini ini hewan. Apa? Sel. Hewan, teman. Betul apa enggak? Nah, yang ini namanya nukleolus. Maju. Ditunjukkan pakai ini, Dan ini namanya nukleolus. Terus yang nomor kedua dinding sel. Yang mana dinding sel? Oke, lanjut. Yang ketiga yang ini retikulum endoplasma. Yang mana? Ini. Oke, lanjut. Terus yang ini mitokondria. Yang mana mitokondrianya? Ini. Yang itu, benar nggak? Kayak Pakai sosis ya. yang ini namanya retikulum endoplasma. Berisik ya ngomong satu. Perhatiin. Ini namanya mitokondria. Ya. Terus ini sel membran. Kalau yang ini bagian besarnya namanya nukleus. Kalau yang ini nukleolus. Fungsi-fungsinya dong buat apa sih? Ini gak usah dibaca, tunggu dulu sambil jelasin fungsinya apa. Jangan belakangin video dong. Keisha dan Mbak, Kenza. Ayo, Adit, dan siapa Jati, sambil tunjukin lo pakai Kenza yang jelasin, Kenza yang nunjukin. Nah, Jati yang nunjukin, gantian. Kenza yang nunjukin fungsi-fungsinya. Apa? Ini apa? Berarti nggak ngajarin kalau ini apa? Apa? Nama Jati dihapus saja. Apa itu? Oh ya, Yang mana mitokondria coba aja? Lihatin ke teman-teman ini, teman-teman yang namanya apa? Mitokondria. Fungsinya untuk apa mitokondria? bagian dari sel yang memproduksi energi tersebut melalui proses replikasi sel. Oke, jadi mitokondria tadi untuk apa? Produksi yang Memproduksi energi. Lanjut yang ada di gambar aja. Ini malah ketawa dari. Apa? Perhatikan, nukleus berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Oke, nukleus itu untuk mengatur seluruh aktivitas. Nah, kalau ini apa nih yang kecil-kecil nih di dalamnya nih? Apa? Apa Jati? Apa? Apa Fadlan yang benar? Apa Fadlan? Nukleus. Apa ulangin Jati? Terus kalau yang ini apa sebenarnya? Apa? Mari sebut sama Kenza. Ya, oke, coba perhatikan. Nah, ini tuh namanya apa nih? Yang merah-merah semuanya? Nukleus. Rame banget kelompok satu, awal dari tadi ngobrol aja deh. Perhatikan. Ya, lihat. Ini yang merah-merah di gambar. Di gambar itu adalah nukleus. Kalau di dalamnya nukleus yang kecil ini apa namanya? Nukleus. Kalau
Majuan. Iya, yang bagian itu. Untuk organel dinding sel, di sel hewan itu tidak ada, tapi adanya di sel tumbuhan. Sel membran ada dua-duanya, jadi di sel hewan ada, di sel tumbuhan juga ada. Bukan tangan ya, nah pakai ini satunya. Untuk nukleus, dua-duanya juga ada, di sel hewan ada, di sel tumbuhan juga ada. Mitokondria di sel hewan ada, di sel tumbuhan ada. Vakuola hanya ada di sel tumbuhan, jadi tidak ada di sel hewan. Kloroplas juga adanya di sel tumbuhan saja, tidak ada di sel hewan. Sitoplasma ada di sel hewan dan di sel tumbuhan. Plastida tidak ada di sel hewan, adanya hanya di sel tumbuhan. Lisosom ada di sel tumbuhan dan sel hewan. Sudah Vakuola ya? Vakuola ini bukan vakuola. Sel tumbuhan lagi. Oke, tadi perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan sudah dijelaskan oleh Ara dan ditunjukkan oleh Fadlan. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Kamu mau nanya? Oh enggak, oke. Udah jelas ya berarti ya? Udah tahu ya? Kalau di sel hewan itu, kalau di sel tumbuhan itu ada apa sih yang bikin kakunya itu? Dinding Dinding sel nih, dinding selnya warnanya apa? Kuning ya? Oranye atau kuning ini? Kalau di sel hewan ada nggak? Nggak ada, dia langsung ke membran sel. Coba bayangin ada telur. Tahu telur? Ya, itu ada dinding selnya nggak? Ada. Telur. Nggak ada ya? Nggak ada karena dia tidak memiliki dinding sel, ada membran sel dan cangkang. Oke, gitu. Jelas penjelasan yang disampaikan, presentasi yang disampaikan Ara dan Fadlan. Jelas, oke. Kalau jelas, silakan kasih tepuk tangan untuk teman-temannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kali ini kita akan menjelaskan presentasi LKPD pengenalan mikroskop. Ini Larissa Okuler. Sambil diangkat coba, Novel yang angkat, Aska yang kasih tahu boleh. pokoknya pegang pohonnya. Nah, gitu. Miring Kak, coba miring Novel. Miring. Nah, biar teman-teman. Ini Aska Larissa tunjuk. Okuler. Ini Larissa Okuler. Ini tabung. Ini makrometer. Ini mikrometer. Ini yang lagi dipegang Nova, lengan. Lengan apa? Lengan mikroskop. Lengan mikroskop. Terus Terus yang apalagi yang buat pengamati objek ada lensa apa? ini. Oh ini meja objek. Yang mana meja objeknya Kak? Ini yang warna hitam. Yang warna hitam itu namanya meja objek. Oke. Kalau yang ini revolver. Coba naik, diputer naik, revolvernya naik. Nah, bisa muter ya mikroskopnya. Oke. Nah Sampai ini lensa objektifnya. Ini kondensor. diangkat Kak, coba Novel diangkat. Ini kondensor. Nah, itu nanti ada lubang-lubang dia untuk mengatur cahaya yang masuk. Oke, yang terakhir ada apa? Ini sandi. Sendi. Oh ya, sandi inklinasi. Sendi inklinasi. Coba Novel, bisa di sendinya buat apa sih coba? Bisa nggak? Nah, tuh bisa dinaikkan ke mejanya atau bisa diturunkan. Oke, terakhir apa yang belum? Mana kondensor? Oke, tadi kita sudah mempelajari tentang
sel ya. Nah, apa sih pentingnya mempelajari sel? Nah, mempelajari sel itu bisa penting agar kalian bisa mengetahui jika kalian tubuhnya sedang sakit, itu berarti sel-sel dalam tubuhnya sedang diserang. Oke, jadi pentingnya menjaga kesehatan agar sel-sel dalam tubuhnya tidak ikut diserang oleh virus atau bakteri. Oke, untuk materi sel selesai sampai hari ini. Besok pertemuan selanjutnya, sorry mohon maaf, kita akan mempelajari tentang apa selanjutnya? Struktur dan fungsi tubuh. Oke, jangan lupa baca, pelajari tentang struktur dan fungsi tubuh, khususnya untuk sistem pencernaan. Oke, cukup dari ini sekian. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Putri? Baik, Sira. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Pembelajaran hari ini harus semangat ya, tentunya harus semangat karena siswanya di kelas juga banyak. Iya, baik Bu Putri, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu kecakapan pasca observasi. Kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi di kelas ini Bu Putri, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Putri. Baik, yang pertama melalui refleksi guru nih, menurut Ibu Putri apa yang sudah baik dalam pembelajaran kemarin? Yang sudah baik dari pembelajaran kemarin adalah saya sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi, khususnya pada diferensiasi proses atau Jadi sudah melaksanakan diferensiasi proses ya Bu ya. Lalu menurut Ibu Putri ini apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran kemarin? Yang perlu diperbaiki adalah karena kemarin belajarnya secara berkelompok ya Miss ya, jadi ada siswa yang merasa kurang dibimbing, kurang diperhatikan. Jadi mungkin yang perlu diperbaiki adalah tentang pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas ya. Jadi memang yang masih kurang dari kemarin gitu ya, yaitu pengelolaan kelas. Nah, apa yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini? Mungkin terkait pengelolaan kelas ya, Miss. Melalui pengelolaan kelas ya Bu ya. Nah, menurut Ibu Putri, apa yang Ibu lihat dari pembelajaran kali ini? Yang saya lihat dari pembelajaran kali ini siswa masih kurang mandiri ya Miss Ira, terkait mencari bahan untuk diskusi untuk mengerjakan LKPD seperti itu. Jadi memang anak-anak itu masih kurang dan perlu bimbingan dan masih perlu bimbingan. Lalu menurut Bu Putri ini anak-anak sudah di level berapa mengenai pengelolaan kelas yang di Bu Putri sudah laksanakan? Kemandirian anak-anak ya Miss Ira itu ada, kalau mau boleh memberi nilai 1 sampai 10 mungkin ada di 7,5. Baik. Lalu mau ditingkatkan ke level berapa itu Bu Putri? Ditingkatkan PNS ya, ada di nilai 9 lah seperti itu. Baik. Nah, kan tadi katanya sudah di level 7,5 nih, lalu pengen ditingkatkan ke level 9 nih. Menurut Ibu Putri, apa yang mau Ibu Putri lakukan untuk meningkatkan itu tadi dalam pengelolaan kelas, terutama untuk kemandirian? Siswa kurang mandiri dan saya merasa pengelolaan kelasnya kurang itu karena referensinya yang mereka punya itu hanya berdasarkan buku paket saja Miss Ira. Jadi kalau misalkan ditanya strategi saya untuk meningkatkan pengelolaan kelas itu dan kemandirian siswa itu, saya ingin memperbanyak sumber referensi yang ada pada siswa gitu. Lalu ada lagi tidak yang mau Bu Putri lakukan dalam itu tadi, meningkatkan level kemandirian itu tadi? Mungkin saja sih Miss Ira, jadi memperbanyak sumber referensi. Lalu apa yang Ibu Putri butuhkan nih dalam supaya anak-anak itu bisa menjadi mandiri? Yang saya butuhkan mungkin karena kurang sumber informasi Miss Ira, jadi buku-buku
yang relevan terkait dengan materi yang sedang diajarkan atau yang sedang didiskusikan. Jadi mungkin buku-buku yang ada di perpustakaan. Jadi nanti anak-anak mungkin bisa ke perpustakaan untuk mencari buku-buku yang relevan dan ditambah handphone seperti itu. Jadi untuk mencari sumber-sumber atau referensi yang ada di internet. Jadi dalam meningkatkan referensi itu menggunakan handphone dan buku-buku yang Dan memang buku-buku. sudah ada ya. Sudah ada di perpustakaan. Ya, menurut Ibu Putri ini berapa lama mau Bu Putri bisa tingkatkan itu butuh berapa lama? Harapannya dalam waktu dekat sih ya. Jadi mungkin kira-kira 2 minggu cukup. 2 minggu ya, mudah-mudahan bisa tercapai ya. Dan itu tadi yang dibutuhkan supaya anak lebih mandiri penting. Baik, dari dialog kita kali ini menurut Ibu Putri apa yang Ibu Putri dapatkan? Yang saya dapatkan, saya jadi mengetahui bahwa pembelajaran diferensiasi saya kemarin sudah berjalan dengan lancar, sudah sampai presentasi juga. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu tentang pengelolaan kelas khususnya ketika belajar kelompok. Lalu strateginya gitu untuk meningkatkan pengelolaan kelas itu adalah dengan mempersilahkan siswa, memberi siswa banyak referensi, karena pengelolaan kelas yang kurang itu dikarenakan sumber referensi yang terbatas hanya dari buku paket. Jadi saya ingin memperkaya referensi siswa dengan mempersilahkan mereka untuk mencari buku-buku di perpustakaan atau membawa handphone untuk mencari referensi dari internet. Lalu harapannya kemandirian siswa dapat meningkat dalam waktu 2 minggu. Ya, berarti tadi itu kemandiriannya itu mudah-mudahan bisa terlaksana lebih cepat lagi, dan tadi itu cara-caranya juga sudah Ibu Putri dapatkan, dan mudah-mudahan dengan cara yang Ibu Putri tadi temukan bisa Bu Putri laksanakan dan anak-anak juga kemandiriannya bisa meningkat ke level 9 tadi itu. Baik, itu saja Bu Putri percakapan pasca observasi kita kali ini. Mudah-mudahan percakapan kita ini memberikan banyak sekali informasi kepada Bu Putri dan juga kepada saya khususnya. Itu saja Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.